Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Mardianto, asal sekolah SMP Negeri 3 Tanah Abang. Saya selaku supervisor. Perkenalkan, nama saya Devis Muslim. Saya dari SD Negeri 26 Talang Ubi. Saya sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Endah Sri Lestari. Saya dari SD Negeri 2 Abak. Saya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Devis? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Sekolah bagaimana? Sekolah juga lancar, Pak. Alhamdulillah. Baik ya. Anak istri aman Pak Devis? Aman, Pak. Oke Pak Devis, seperti tujuan awal kita di sini kita akan melaksanakan proses supervisi. Jadi selanjutnya saya akan menyampaikan terkait rubrik percakapan dari yang akan kita bincang-bincang sedikit di sini. Yang pertama Pak Devis, saya harapkan nantinya dalam kegiatan ini Bapak nantinya sudah memiliki prinsip coaching. Yang pertama itu adalah pernikahan, yang kedua nantinya percakapan kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Selanjutnya saya harapkan Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti coaching. Yang pertama presence, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya saya juga berharap Bapak nanti jangan lupa dalam proses supervisinya itu jangan lupa menerapkan alur cerita. Yang pertama itu adalah tujuan, yang kedua identitas, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Oke, kita mulai Pak Devis ya. Sebelum memulai proses observasi Pak Devis, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Boleh Pak Devis? Boleh, Pak. Yang pertama, apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan kemampuan dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, Pak. Oke, selanjutnya Pak Devis, pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana nantinya yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses kami? Secara spesifik, Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif dan nantinya ketika saya melakukan pertanyaan yang berbobot itu sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh coach, Pak. Selanjutnya Pak Devis, indikator ketercapaian keberhasilan yang sudah Pak Devis tentukan, kira-kira bagaimana Pak Devis? Apa indikatornya? Untuk keberhasilannya, Pak, ada 2 indikator, yaitu menerapkan alur cerita, kemudian saya juga dapat atau bisa menggali solusi dan ide dari coach, Pak. Terima kasih Pak Devis, hanya itu yang ingin saya tanyakan sebelum memulai proses supervisinya. Terima kasih, semoga nantinya percakapan Pak Devis bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Devis. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Bu Indah. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar, Bu Indah? Alhamdulillah sehat. Apa tujuan Ibu Indah dalam kegiatan ini? Saya ingin menyampaikan kepada Bapak tentang permasalahan saya di kelas, tentang pembelajaran yang dilaksanakan di kelas saya, Pak. Oke, permasalahan dalam proses pembelajaran, Bu, ya. Permasalahan ini seperti apa, Bu, yang Ibu hadapi di kelas? Tentang pembelajaran saya, siswa saya itu kurang antusias dalam belajar, Pak. Kurang antusias, ya, kurang memperhatikan, Bu, ya? Iya, Atau Pak. yang seperti apa, Bu? Siswa saya itu sering tidur di dalam kelas, kemudian tidak memperhatikan ketika saya menyampaikan materi pembelajaran. Oke. Selain itu, Bu, ada kendala lain di kelas, Bu? Ada, Pak, sebenarnya penyebabnya itu mungkin pada metode saya yang masih monoton. Oke, baik.
kalau saya kasih gambaran dari angka 1 sampai 10, posisi di kelas ibu itu di angka berapa kira-kira? Ada di angka 5 Pak. Angka 5. Harapan ibu pengennya suasana kelas ibu itu di angka berapa kira-kira? Saya pengen ada di angka 7 atau 8. Angka 7 atau 8. Kira-kira di angka 7 atau 8 itu menggambarkan kondisi yang seperti apa, Bu? Gambaran kondisinya siswa saya itu antusias, kemudian menanggapi pembelajaran saya itu dengan aktif seperti itu. Ya, jadi harapannya ini seluruh siswa itu terlibat aktif ya. Benar Pak. Kira-kira Bu, apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan mencoba mengubah cara mengajar saya dari yang ceramah dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih baik. Oke, mengubah metode pembelajaran dan ini ya, membuat media. Kira-kira media yang seperti apa Bu yang Ibu buat atau Ibu terapkan di kelas? Saya kan di kelas bawah ya Pak, mungkin mereka membutuhkan gambar-gambar atau video, atau mungkin saya harus mengajak mereka ke lingkungan sekolah sebagai tempat mereka belajar. Oke. Nah, jadi sekarang rencana yang akan Ibu lakukan apa Bu? Rencana saya akan mencoba melakukan hal tersebut. Saya akan mencoba membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi dan menggunakan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah saya. Jadi menggunakan metode berdiferensiasi dan membuat media ya. Komitmen seperti apa agar rencana Ibu ini dapat berjalan? Saya akan membuat rencana pembelajaran itu sesudah siswa saya pulang sekolah. Saya akan membuat media pembelajaran, kemudian saya akan terapkan keesokan harinya pada pembelajaran berikutnya. Baik, bagus sekali Bu. Jadi mempersiapkannya sebelum hari pelaksanaan ya. Ibu Enda dalam rencana tersebut membutuhkan dukungan seperti apa Bu? Saya membutuhkan dukungan itu yang pertama itu dari pimpinan ya Pak, karena itu kan menggunakan media misalnya video atau gambar-gambar itu saya butuh dukungan dari kepala sekolah. Kemudian saya juga butuh dukungan dari rekan sejawat yang sudah terbiasa menggunakan teknologi. Iya, jadi bagus sekali Bu ya. Semoga rencana yang Ibu lakukan nantinya akan berjalan sesuai dengan harapan Ibu ya. Bu Enda, jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan diskusi ini? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega. Apa yang menjadi beban dalam pembelajaran saya sudah tersampaikan kepada Bapak dan saya sudah menemukan solusinya. Ya, terima kasih Bu. Jadi semoga apa yang Anda rencanakan untuk kebaikan ke depannya bisa berjalan sesuai dengan harapan Ibu Enda. Dan saya tetap akan menunggu kabar baik berikutnya dari Ibu. Saya siap selalu Bu. Nanti dikabari saja Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Davis. Ya. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Proses coachingnya telah berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang saya catat terkait dengan pelaksanaan coaching tadi. Sebelum itu Pak Davis, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan. Boleh Pak Davis? Boleh Pak. Oke, yang pertama Pak Davis, apa saja yang sudah Pak Davis lakukan selama proses coaching, dan apakah indikator yang telah Davis rencanakan sebelumnya telah tercapai? Baik Pak. Jadi tadi selama proses coaching saya sudah melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian percakapan yang kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Selain itu juga saya sudah menerapkan kompetensi inti dari
selama Pak Devis melakukan percakapan sudah terlihat semua apa yang telah Pak Devis sampaikan terkait dengan prinsip coaching yang kemitraan, yang juga komunikasi dengan baik, yang kedua tadi percakapan yang kreatif, lalu juga menjalin percakapan, menjalin ide. Yang ketiga tadi Pak Devis sudah mengembangkan atau menggali potensi dari coaching. Yang selanjutnya Pak Devis juga sudah sesuai dengan saya, Pak Devis juga sudah melakukan 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama kehadiran penuh, tidak ada gangguan selama proses percakapan. Yang kedua tadi Pak Devis juga sudah mampu untuk menggali ide, dan yang ketiga Pak Devis juga sudah baik sekali dalam melaksanakan proses coaching. Selanjutnya Pak Devis, pertanyaan kedua, kompetensi apa yang kedepannya yang ingin Pak Devis kembangkan? Baik Pak, jadi yang ingin saya tingkatkan lagi ke depannya dalam proses coaching ini, saya ingin meningkatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh coach Pak. Jadi kedepannya mungkin Devis belajar lagi dalam hal menggali pertanyaan Pak. Ya. Pertanyaan terkait dengan ide yang bisa muncul solusi dari permasalahan. Oke, terima kasih Pak Devis. Semoga kedepannya Pak Devis dapat menerapkan ilmu ini untuk proses coaching